dari kelompok 5 IAD akan melakukan wawancara terkait asap cair 1000 manfaat. Di sini kami tidak hanya mewawancarai, tapi juga turun langsung untuk melihat bagaimana mekanisme kerja alat tersebut. Oke, jadi untuk video penjelasan terkait asap cair tersebut itu bisa bermanfaat bagi penyuburan tanah, pengawetan makanan, dan banyak manfaat lainnya. Jadi untuk penjelasan lebih lanjutnya kita simak video berikut. Halo guys, jadi kita di sini lagi ada di salah satu rumah warga yang menemukan asap cair penghilang bau. Jadi di sini kita bersama Bapak siapa di sini, Pak? Pak Sarminto. Oke, jadi di sini kita akan sedikit bertanya-tanya terkait bagaimana cara kerja alat asap cair penghilang bau tersebut dan apa sih manfaatnya gitu. Jadi kalau boleh tahu Pak, gimana sih cara mekanisme kerja alat itu tadi, asap cair penghilang bau? Ya, jadi untuk menghasilkan asap cair, ini kita punya alat yang sederhana ini, namanya distilasi asap cair. Oke. Cara kerjanya, bahan yang masuk di dalam drum ini adalah limbah kayu. Nah, karena kita penggunaannya untuk pertanian dan peternakan, maka kita pakai limbah-limbah kayu yang sudah tidak dipakai. Kita masukkan di sini di dalam. Nah, penuh ini. Nah, baru kita mulai nyalakan, dibakar. Nah, akan timbul asap. Nah, asap kita dorong masuk ke sini. Nah, ini ada pipa yang tembus sampai ujung sana. Nah, pipa ini kita dinginin dengan air. Di luarnya itu kan ada casing yang paralon. Nah, setelah asap itu melalui pipa ini, maka akan terjadi pengembunan. Ketika jadi pengembunan, dia akan menetes di ujung sana itu. Oh ya. Nah, itu hasilnya seperti itu, asap cairnya. Prosesnya seperti ini. Ini ketika asap melalui pipa ini tembus ke sini, tapi ini di dalam sini ada pendingin air ini. Nah, untuk supaya tetap menjaga pendinginannya, saya pakai pompa air yang biasanya untuk akuarium supaya airnya ini berputar. Oh, jadi biar lebih dingin gitu ya? Ya, lebih dingin. Karena semakin dingin, hasil tetesannya semakin banyak. Oh. Nah, itu. Jadi sederhana sebetulnya, sesederhana ini kita sudah bisa mendapatkan produk yang bermanfaat luar biasa. Makanya saya sering nyebut itu tetesan 1000 manfaat. Wah. Apa namanya, juara harapan ya, nasional. Alat yang sederhana seperti ini di acara Penas di Padang. Keren loh, Bapak ya udah kemana-mana. Ya. Tahun berapa itu Pak? Barusan kemarin 2022. Apa inspirasi di balik penciptaan alat tersebut dan dari mana Bapak dapat mengembangkan ide penuh? Oke, adik-adikku ya. Jadi dalam saya membuat asap tadi tentunya ada latar belakang saya ya. Jadi ketika dulu saya peternak ayam di lingkungan yang padat. Nah, di rumah yang padat, nah itu akan menimbulkan suatu polusi bau. Salah satunya ketika saya berbagai pengalaman yang saya dapat, bahwasanya ada salah satu yang lebih murah dan lebih mudah untuk kita dapatkan, yaitu asap cair. Nah, asap cair ini ternyata memberikan dampak ke lingkungan lebih bagus dan dampak juga ke peternakan saya dan juga terhadap diri saya juga bagus. Makanya saya kembangkan asap cair yang semula hanya dengan pakai tiang, akhirnya kita buat namanya distilasi. Nah, distilasinya yang sangat sederhana, yang hanya terbuat dari drum dan pipa yang kita dinginkan. Nah, akhirnya membuat terjadilah namanya tetesan asap cair. Nah, tetesan inilah yang saya gunakan untuk penyemprotan di kandang saya, sehingga kandang saya itu baunya berkurang. Dan kalau sering kita lakukan konsisten itu bisa memang tidak ada bau. Nah, terus kedua, untuk pengendali lalatnya, karena kalau di peternakan itu pasti otomatis yang namanya lalat pasti akan bersembai.
Nah, intinya asap cair juga tidak bisa membunuh lalat, tapi telurnya lalat tidak akan lepas ketika kita semprotin pakai asap cair. Itu latar belakang saya membuat asap cair ini. Nah, terus untuk mengembangkannya, karena saya melihat di sekitar saya itu banyak limbah, termasuk limbah waktu itu ada tempurung kelapa yang masih murah, belum ada nilainya. Nah, kita pakai tempurung kelapa, tapi begitu perjalanan waktu sekarang tempurung kelapa itu mahal. Makanya saya juga menggunakan kayu akhirnya, limbah-limbah kayu. Karena saya hanya fokus di peternakan dan di pertanian. Oke, jadi penggunaan asap cair ketika diaplikasikan ke cabai itu dampaknya satu. Ini cabai akan mengkilat seperti ini buahnya. Nah, ini ketahanan cabai ini akan lebih daripada dengan menggunakan yang pestisida yang non organik. Terus dampak yang lain ketika kita semprotin dengan asap cair, pembungaannya akan lebih banyak. Lebih banyak Ya, ya. ini contohnya buahnya sama daunnya kan hampir Lebat-lebat. ya. Nah, terus dampak ke tanah dengan penggunaan asap cair, tanah ini akan lebih cepat menjadi normal, bagus secara pH-nya. Lebih subur maksudnya. Ya, nggak lebih merusak. subur karena di asap cair itu kandungan asamnya lengkap. Ada asam amino, ada asam humat, lengkap asamnya. Jadi yang dibutuhkan untuk tanaman. Nah, jadi sekaligus pestisida, sekaligus untuk jadi pupuk. Jadi asap cair itu juga antivirus. Nah, ini tidak ada virusnya. Kalau ada, begitu disemprot dia akan kering seperti ini virus. Itu bisa hilangin yang putih-putih dong. Ya, yang biasanya di bawah ini. Nah, seperti ini kan ini sudah mulai hilang kan kemarin tak semprot. Oh iya. Ya rontok. Jadi nggak ada putih-putihnya itu ya? Iya, namanya kutu kebul yang putih itu. Nah, jadi sangat luar biasa dampaknya. Dan lebih sehat lingkungannya, sehat yang mengkonsumsi, juga sehat yang melakukannya. Nah, itu tadi video penjelasan dari asap cair tersebut. Semoga teman-teman yang sudah menonton mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan jangan lupa berikan kami dukungan dengan like, komen, dan subscribe. Terima kasih.